Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Abducation yang pastinya belum pernah dibahas di channel manapun. Film ini akan dibuat tambah seru karena pemeran utamanya adalah Scott Adkins atau si Boyka yang menyelamatkan putrinya dari penculik kejam. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang abah-abah yang sedang mengangkut seseorang menggunakan dorongan. Kemudian si abah membawa orang tersebut ke sebuah ruangan. Dan ternyata di sana telah ada banyak orang lainnya yang sudah tak sadarkan diri. Selanjutnya si abah dibantu oleh temannya untuk melepaskan alat canggih berbentuk laba-laba yang ditanam di leher belakang setiap korban mereka. Di waktu yang sama, salah satu korban mereka tersadar dan diketahui bernama Andrew atau Scott Adkins si Boyka. Diam-diam Andrew langsung saja melarikan diri dari ruangan tersebut lalu menuju ke ruangan depan. Saat di ruangan depan, Andrew melihat ada beberapa orang yang tengah dikurung dan salah satu dari mereka adalah putri Andrew sendiri. Andrew berusaha menyadarkan putrinya, namun sialnya ia malah ketahuan oleh beberapa penjaga hingga terjadi aksi baku hantam. Dengan cukup mudah Andrew dapat menumbangkan para penjaga tersebut. Akan tetapi kini Andrew harus berhadapan dengan seorang pria misterius dan inilah yang terjadi. Ketika tersadar, tiba-tiba Andrew berada di sebuah taman air mancur yang ia juga tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Selanjutnya, Andrew menemukan tugu taman tersebut yang ternyata taman itu bernama Taman Victory dan lokasinya berada di Vietnam. Seketika Andrew menjadi syok karena para penculik di awal film telah membawanya ke Vietnam yang padahal Andrew dan putrinya berasal dari Inggris. Diberitahu kalau Andrew ini adalah mantan agen rahasia Inggris yang sudah jelas kemampuannya tidak bisa diragukan lagi. Akan tetapi Andrew tidak mengerti kenapa dirinya dan sang putri sampai diculik, yang padahal ia tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Sampai di sini kita belum diberitahu siapakah para penculik di awal film, namun tentunya kita akan tahu nanti. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Kanner yang saat itu tengah mengawasi sebuah bar. Rupanya Kanner ini adalah tangan kanan dari bos mafia paling berkuasa di Vietnam dan sekarang ia diperintah untuk membasmi mafia Rusia yang sudah berani membuka usaha di wilayahnya bosnya Kanner. Selang beberapa saat terlihat ada anggota mafia Rusia yang masuk ke dalam toilet. Hingga ketika ia cuci muka, di belakangnya sudah ada Kanner lalu terjadilah aksi baku hantam. Di sini Kanner dapat mengalahkan pria tersebut lalu ia ceburkan kepalanya ke dalam toilet. Selanjutnya Kanner meminta pria tersebut agar jangan pernah berbisnis lagi di wilayah ini dan sebaiknya pulang ke Rusia. Setelah itu Kanner pergi ke markas bos mafia untuk melaporkan kalau pekerjaannya telah selesai. Si bos mafia yang merasa sangat puas dengan kinerja Kanner, ia pun langsung memberikan gaji untuknya. Sebelum pergi, putra si bos mafia yang bernama Udin sempat mengatakan kalau ia kagum dengan kecantikan istri Kanner. Mendengar hal tersebut, jelas Kanner merasa tersinggung sebab Udin tidak seharusnya berbicara seperti itu. Untungnya si bos mafia langsung meminta maaf atas kelancangan sungut Udin putranya.
Singkatnya, kini Kanner telah sampai di apartemen dan ini dia istri Kanner yang memang sangat cantik. I went to the embassy. Ketika sudah berpelukan, si istri melihat bercak darah di baju Kanner yang seketika membuatnya marah. Ternyata si istri sudah lama meminta Kanner agar berhenti bekerja dengan mafia. Kanner pun bersumpah jika sekarang adalah pekerjaan yang terakhir dan mulai besok mereka bisa pulang kampung ke Cina. Akan tetapi si istri tetap saja marah, lalu sebagai hukumannya Kanner tidak diberi jatah malam ini dan harus tidur di sofa. Maya. Di sisi lain memperlihatkan Andrew si Boyka yang masih kebingungan harus pergi kemana karena ia tidak membawa uang ataupun ponsel. Kemudian Andrew menemukan foto putrinya di saku celana dan seketika ia teringat kembali dengan sang putri. Lucy. Selanjutnya Andrew memutuskan tidur di emperan toko karena ia tidak tahu harus kemana lagi. Hingga ketika sedang nyenyak-nyenyaknya Andrew dibangunkan oleh dua polisi yang memintanya agar jangan tidur di sana. Melihat polisi, Andrew sempat bahagia dan ia langsung meminta tolong agar diantarkan ke kantor kedutaan Inggris. Akan tetapi kedua polisi itu malah kasar yang membuat Andrew marah lalu melawannya. Andrew yang memang ingin ditangkap, ia pun sengaja mengalah lalu disetrum sampai membuatnya pingsan. Pagi harinya adegan kembali pada Kanner yang terbangun dari tidurnya. Merasa ada yang aneh dengan kamar sang istri, Kanner segera mengambil senjata lalu mengeceknya ke dalam. Ketika di dalam, Kanner dibuat bingung sebab sang istri sudah tidak berada di sana. Di waktu yang sama, Kanner dihubungi oleh Udin, putra si bos mafia. Di sini Udin memberitahu kalau bos mafia Rusia yang kemarin anggotanya Kanner siksa mereka tidak terima dan sekarang menuju apartemen Kanner. Sebaiknya Kanner pergi dari sana sebelum mereka menemukan Kanner. Dengan cepat Kanner segera pergi, namun saat di luar ternyata sudah banyak anggota mafia Rusia dan terjadilah tembak-tembakan beserta kejar-kejaran. Terlihat Kanner yang begitu hebat dan dapat menghabisi satu persatu dari mereka. Kemudian Kanner harus berduel dengan seorang pria menggunakan sweater biru dan inilah aksinya. Setelah menghabisi pria tersebut, sialnya Kanner dapat ditodong dari belakang hingga mau tidak mau Kanner pun menyerahkan diri. On the ground now. Selanjutnya Kanner dibawa ke hadapan bos mafia Rusia dengan kondisi tangan terikat. Di sini si bos mafia Rusia mempersilahkan Kanner jika ingin bertanya satu pertanyaan sebelum dihabisi. Kanner langsung saja bertanya kenapa mereka menculik istrinya yang padahal dia tidak tahu apa-apa. Ternyata Kanner menyangka kalau sang istri menghilang diculik oleh bos mafia Rusia ini. Mendengar hal tersebut, si bos mafia menjawab kalau ia tidak pernah menculik istri Kanner. Seandainya saja si bos mafia tahu jika Kanner mempunyai istri, maka sekarang pasti sudah digilir oleh setiap anak buahnya. Tak terima dengan perkataan itu, Kanner langsung membrutal meskipun dalam keadaan tangan terikat. Pada akhirnya Kanner dapat menghabisi mereka semua termasuk dengan si bos mafia Rusianya. Adegan berpindah kepada Andrew yang kala itu baru sadarkan diri setelah disetrum oleh polisi. Kini Andrew dirawat di rumah sakit khusus tempatnya para tahanan polisi. Tak lama Andrew melihat dua orang perawat yang mengambil foto putrinya. Tentu Andrew meminta kembali foto tersebut. Namun perawat itu menolak dengan alasan foto ini akan dijadikan barang bukti. Alhasil Andrew menjadi murka dan mencekik perawat tersebut. Sialnya Andrew malah disuntik bius oleh perawat satunya yang membuat Andrew pingsan kembali. Tak berselang lama datanglah dokter cantik bernama Mona yang menanyakan kenapa terjadi keributan. Kedua perawat itu menjelaskan kalau baru saja Andrew memberontak sehingga terpaksa mereka membiusnya.
Lalu Mona meminta kedua perawat itu agar membawa Andrew ke kamar VIP. Karena Mona sendirilah yang nantinya akan menangani Andrew. I'll see him when he wakes up. Kembali pada Kanner yang kini sedang berada di markas si bos mafia. Kanner langsung saja menceritakan tentang para mafia Rusia yang baru saja ia bantai. Namun Kanner masih kebingungan dengan hilangnya istri Kanner karena para mafia Rusia tadi tidak menculiknya. Si bos mafia menjawab mungkin saja istri Kanner pulang ke kampung halamannya sendiri tanpa memberitahu Kanner. Sebaiknya Kanner jangan terlalu cemas karena ia akan mengerahkan pasukan untuk mencari istri Kanner. Mendengar hal tersebut, Kanner pun berterima kasih lalu pergi dari sana. Hingga setelah Kanner pergi, tiba-tiba si bos mafia bertanya kepada Udin putranya kenapa harus istri Kanner. Bahkan si bos mafia langsung memarahi Udin karena ternyata Udinlah yang telah menculik istri Kanner lalu ia serahkan kepada seseorang. Si bos mafia tidak ingin tahu kalau Udin harus mengambil kembali istri Kanner karena si bos mafia telah menganggap Kanner seperti adik sendiri. Tanpa mereka sadari rupanya Kanner telah memasang alat penyadap suara di bawah kursi sehingga Kanner mendengarkan semua percakapan itu. Dengan penuh amarah Kanner menunggu di parkiran lalu membuntuti mobil Udin yang pergi keluar. Di balik itu Andrew kini telah kembali sadar dan langsung diberi beberapa pertanyaan oleh Mona si dokter cantik. Mona bertanya dari mana Andrew berasal dan kenapa ia bisa ada di negara ini. Andrew menjawab jika ia berasal dari Inggris yang entah kenapa ia bisa ada di sini. Andrew hanya ingat putrinya diculik oleh sekelompok orang misterius. Lalu Andrew tersadar sudah berada di Taman Air Mancur Victory. Kemudian Andrew memohon kepada Mona agar menghubungi orang dari kedutaan Inggris. Karena hanya merekalah yang dapat membawa Andrew pulang lalu mencari putrinya yang diculik. Mendengar semua cerita itu, akhirnya Mona bersedia untuk menghubungi kedutaan Inggris dan tidak akan menyerahkan Andrew ke polisi. Karena Mona percaya jika Andrew bukanlah orang jahat. I was walking around in circles. Di tempat lain memperlihatkan Udin putra si bos mafia yang mendatangi suatu tempat untuk bertemu dengan orang yang telah menculik istri Kanner. Kedatangan Udin ke sini yaitu untuk mengambil upah setelah ia memberitahu di mana alamat istri Kanner kepada si penculik. Tak lama datanglah orang misterius yang menculik istri Kanner dengan wajah yang cukup menyeramkan. Jika kalian ingat, si penculik ini adalah orang yang sama dengan orang yang menculik putri Andrew saat di awal film. Kemudian Udin langsung meminta imbalan dan orang misterius tersebut memberi sekantong berlian langka. Terungkap fakta kalau orang itu bukanlah orang sembarangan melainkan ketua dari sekte sesat yang telah bersekutu dengan iblis. Di waktu yang sama tanpa Udin sadari dari tadi Kanner juga berada di sana dan menyaksikan semuanya. Hingga setelah transaksinya selesai dengan berani Kanner menodong si ketua sekte sesat itu lalu memintanya agar mengembalikan sang istri. Akan tetapi dengan mudahnya si ketua sekte itu menghancurkan senjata Kanner lalu terjadilah perduelan di antara mereka. Tak ingin membuang waktu, si ketua lebih memilih pergi daripada harus meladeni Kanner. Selanjutnya Kanner menghajar Udin habis-habisan karena telah berani memberikan istri Kanner kepada mereka. Kemudian Kanner mengikat kedua tangan Udin dengan rantai, lalu meminta Udin agar menjelaskan siapa mereka dan kenapa menculik istrinya. Awalnya Udin sama sekali tidak mau membuka mulut sehingga Kanner lanjut menyiksanya. Setelah disiksa cukup lama, pada akhirnya Udin mengatakan kalau mereka adalah sekte sesat yang telah bersekutu dengan iblis demi mendapatkan kekuatan dan hidup kekal selamanya. Setiap minggu mereka selalu mencari satu korban dengan golongan darah yang langka untuk dipersembahkan kepada raja mereka yaitu iblis. Apesnya istri Kanner mempunyai golongan darah tersebut hingga terpaksa Udin memberitahu mereka demi mendapatkan imbalan berlian. Kanner lanjut bertanya lantas kemanakah mereka membawa istrinya sekarang. Udin menjawab kalau pintu masuk untuk menuju kerajaan mereka adalah di Taman Air Mancur Victory.
Mendengar hal tersebut, dengan cepat Kaner segera pergi ke sana. 30 menit kemudian terlihat Kaner yang datang ke Taman Victory, lalu ia berusaha mendekati air mancurnya. Namun entah kenapa langkah Kaner tidak pernah sampai di dekat air mancur itu. Di waktu yang sama datanglah Mona, si dokter yang juga penasaran ke Taman Victory setelah mendengar cerita dari Andrew. Secara kebetulan Mona bertemu dengan Kaner yang saat itu sedang kelelahan. Mona bertanya apakah Kaner mempunyai masalah. Kaner menjawab ya, karena ia ingin mendekati air mancur yang ada di depannya namun tak pernah sampai. Pada akhirnya Kaner dan Mona mencoba jalan berdua mendekati air mancur tersebut dan inilah hasilnya. Why aren't we getting any closer? Mulai dari sini Mona sangat yakin kalau air mancur itu bukanlah tempat sembarangan. Kemudian Mona bertanya memangnya kenapa Kaner ingin mendekati air mancur tersebut. Kaner menjawab kalau istrinya telah diculik oleh sekte sesat yang jalan untuk menuju markasnya dengan masuk ke dalam air itu. Seketika Mona menyadari kalau Andre mempunyai kasus yang sama dengan Kaner. Pada akhirnya Mona mengajak Kaner ikut bersamanya karena ia mempunyai teman yang sedang memiliki kasus yang sama dengan Kaner, yaitu Andrew. The more it messes you up. Singkat cerita, Mona dan Kaner sampai di rumah sakit tempat Andrew dirawat. Sedangkan Andrew sendiri kini telah didatangi oleh 2 orang yang mengaku dari kedutaan Inggris untuk menjemputnya pulang. Namun ketika Andrew akan bersalaman, tiba-tiba ternyata kedua orang ini dari sekte sesat untuk menempelkan alat canggih berbentuk laba-laba di leher Andrew. Jika sampai alat itu menempel, maka tubuh Andrew sepenuhnya akan dikuasai oleh si ketua sekte tersebut. Beruntung Andrew bisa melawan dan terjadilah perduelan 1 lawan 2. Di tengah perduelan datanglah Kaner dan Mona hingga mereka langsung membantu Andrew. Meskipun sudah ditembak beberapa kali, terlihat kedua orang itu yang tidak bisa tewas akibat kekuatan dari alat canggih laba-laba yang menempel di lehernya masing-masing. Hingga ketika satu dari mereka akan menghabisi Mona, Andrew langsung mencabut alat canggih laba-labanya yang seketika membuat orang tersebut tewas. Selanjutnya Andrew menolong Kaner yang hampir tewas dicekik oleh penjahat satunya lagi. Setelah berhasil menghabisi kedua orang itu, Andrew dan Kaner dibawa oleh Mona ke ruangannya. Di sini mereka bertiga langsung membahas tentang putri Andrew, begitupun istri Kaner yang diculik oleh sekte sesat. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka yaitu dengan mendatangi Taman Victory kembali. Karena siapa tahu sekarang sudah bisa ditembus. Sesampainya di sana, sialnya taman itu sudah ditutup oleh kepolisian sebab ada gas yang meledak di taman tersebut. Awalnya Andrew tetap memaksa ingin masuk. Namun daripada harus berurusan lagi dengan polisi, Mona membawa Andrew agar sebaiknya pergi dari sana dan memikirkan cara lain. Sorry. Talking about gas explosion. Mona yang dokter psikolog berusaha menerapi Andrew agar semua ingatannya kembali pulih. Karena ternyata sampai sekarang Andrew belum bisa mengingat semua kejadian saat penculikan putrinya. Terlihat terapi Mona yang mulai bereaksi, sebab Andrew mulai dapat mengingat semua kejadian saat penculikan. Lucy? There were no help. Ketika tersadar, kini Andrew dapat mengingat semuanya. Bahkan Andrew ingat kalau ada seorang ilmuwan yang pernah meneliti tentang sekte sesat ini bernama Dr. Gong, yang kebetulan sekali tinggal di kota sebelah. Dengan cepat Mona mengajak Andrew dan Kaner untuk mendatangi Dr. Gong, karena kini satu-satunya orang yang dapat membantu mereka hanyalah dia. Dr. Xiao. Sesampainya di sana, awalnya Dr. Gong sama sekali tidak mau memberitahu Andrew ataupun Kaner.
Namun karena Andrew terus memohon, akhirnya Dr. Gong mengajak mereka bertiga masuk ke dalam labnya. Ketika di dalam, Dr. Gong menjelaskan kalau mereka bukanlah sekte sesat, melainkan alien dari galaksi lain yang terjebak di bumi. Namun sebagian orang tidak percaya tentang alien dan lebih menganggap kalau mereka adalah sekte sesat yang bersekutu dengan iblis. Sudah puluhan tahun Dr. Gong meneliti tentang mereka, berharap para alien itu dapat berbaur dengan umat manusia. Akan tetapi mereka selalu bersembunyi dan memangsa manusia yang mempunyai golongan darah langka setiap minggunya. Mendengar hal tersebut, Andrew bertanya lantas bagaimana caranya agar mereka dapat menyelamatkan sang putri beserta istri Kanner. Dr. Gong mencopot kalung batunya lalu memberikan kalung tersebut kepada Andrew. Dr. Gong menjelaskan jika kalung ini sangat dicari oleh ketua alien itu. Karena tadinya kalung tersebut adalah milik si ketua alien. Cara satu-satunya untuk menyelamatkan putri Andrew beserta istri Kanner hanyalah dengan memancing ketua alien itu keluar dengan menggunakan kalung batu tersebut. Andrew hanya tinggal memasukkan batu dari kalung itu ke dalam mesin yang sudah Dr. Gong buat. Lalu dengan begitu si ketua alien akan datang sendiri. Baru saja Andrew akan memasukkan kalungnya, tiba-tiba setelah mendapatkan kalung tersebut, si ketua alien dan para anak buahnya langsung mengeluarkan asap dari mulut yang membuat Andrew CS menjadi tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Dr. Gong dan Kanner sudah dalam kondisi tengkurap. Dan seperti biasa, si Abah yang pernah kita lihat di awal film akan memasangkan alat canggih berbentuk laba-laba ke leher mereka. Akan tetapi Dr. Gong dan Kanner dapat melepaskan diri lalu melakukan penyerangan kepada si Abah. Sialnya Dr. Gong harus tewas oleh si Abah. Melihat hal tersebut, Kanner menjadi murka lalu menyerang si Abah. Setelah berhasil menghabisi si Abah, Kanner berusaha mencari Andrew dan Mona yang entah dibawa kemana. Kanner memasuki ruangan sebelah dan berhasil menemukan Andrew. Akan tetapi Andrew telah ditempeli alat canggih laba-laba sehingga dengan brutal ia langsung menyerang Kanner. Hampir saja Kanner dibuat tewas oleh Andrew. Namun untungnya Kanner dapat melepaskan alat tersebut di leher Andrew yang membuatnya langsung sadarkan diri. Di sini Andrew segera meminta maaf karena tadi telah menyerang Kanner. Kemudian mereka berdua mencari tempat penyekapan para sandera termasuk mencari Mona. Selang beberapa saat, Andrew dan Kanner berhasil menemukan Mona namun dengan kondisi sudah sangat tua dan sekarat. Andrew tidak mengerti dengan apa yang telah mereka lakukan kepada Mona sampai bisa seperti ini. Di waktu yang sama datanglah 3 orang berjubah yang ketika wajahnya dibuka ternyata memakai wajah Mona semua. Terungkap fakta kalau ketiga alien ini telah menghisap tubuh Mona agar raganya bisa dipakai seperti sekarang. Andrew dan Kanner langsung saja bertanya tentang di mana putri dan istri mereka sekarang. Ketiga alien tersebut menjawab kalau mereka tidak akan bisa kembali, sebab darahnya sangat dibutuhkan. Mendengar itu semua, Kanner menantang mereka bertiga agar berduel dengannya dan menunjukkan wujud aslinya. Tanpa basa-basi, ketiga alien itu jadi bersatu lalu menunjukkan wujud aslinya yang seperti ini. This isn't good. Terlihat bentuknya yang sangat aneh dan tidak masuk akal manusia. Lalu menyemburkan cairan hijau yang seketika membuat Kanner beserta Andrew menjadi pingsan. Saat tersadar, Andrew dan Kanner sudah disatukan dengan para sandera lainnya, termasuk putri Andrew dan istri Kanner. Kemudian datanglah alien berwujud Mona dan langsung membuka portal menuju ke galaksi lain.
Rupanya si alien akan membawa mereka semua ke galaksinya. Satu persatu Sandra mulai tersedot sehingga membuat Andrew memberontak karena sebentar lagi giliran putrinya. Sialnya besi di tangan Andrew malah dibengkokkan sehingga membuat dirinya tidak bisa lepas. Selanjutnya giliran istri Kanner yang akan disedot dan membuat Kanner segera memberontak. Kanner berhasil melepaskan diri, lalu inilah aksinya. Pada akhirnya hanya Kanner dan alien itulah yang tersedot ke galaksi lain. Sedangkan untuk Sandra yang ada di sana semuanya aman termasuk Andrew. Kanner sengaja melakukan hal tersebut karena ia tidak ingin melihat istri kesayangannya pergi terlebih dulu. Terlihat Andrew yang sangat bahagia karena ia dapat bertemu lagi bersama putrinya dengan keadaan sehat. Sedangkan untuk istri Kanner, ia pun hanya bisa bersedih sebab Kanner telah pergi jauh ke galaksi lain. 8 bulan kemudian memperlihatkan istri Kanner yang tengah melamun sendirian di rumah. Tak lama ia mendengar suara Kanner di radio yang menyebut nama si istri. Lalu Kanner menyebutkan kalau ia baru pergi 10 menit dan sebentar lagi akan kembali. Yang padahal di bumi ini sudah 8 bulan. Tamat. Meskipun filmnya tentang alien, namun jika pemeran utamanya adalah Scott Adkins atau si Boyka, maka kebrutalan pasti selalu ada. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.